Memahami tentang kesuburan penting ketika pasangan mengharapkan memiliki anak, sebab tidak semua pria maupun wanita sudah pasti tak mengalami masalah kesuburan. Sejak dini mengetahui tentang kesuburan akan sangat membantu moms dan dad sebelum menjalankan program kehamilan. Untuk itu, Nakita ID telah mewawancarai pakar dari klinik Morula IVF membahas seputar kesuburan pria dan wanita. Saksikan videonya sampai habis ya. Apa sih tandanya kalau laki-laki itu kurang subur misalnya? Jadi untuk lebih baiknya memang bukan hanya sekedar tanda yang kita cari, tetapi harus ada pemeriksaan yang kita namakan sebagai pemeriksaan dasar fertilitas, yaitu kalau laki-laki dasar fertilitasnya apa? Sperma gitu ya. Spermanya bagaimana? Sperma itu kita nilai dari jumlahnya. Biasanya jumlahnya sekitar 15 juta per cc. Kemudian kedua, gerakan dari sperma itu. Sperma yang bagus gerakannya akan cepat lurus ke depan. Nah, kalau dia gerakannya lambat, apalagi muter-muter, ini tentunya tidak bagus. Yang berikutnya adalah bentuknya. Nah, sperma ini memang kalau kita lihat di dalam pemeriksaan itu, kalau dikatakan bagus itu 4% atau lebih. Dok, kok cuma 4%? Iya, karena memang kebanyakan sperma itu tidak bagus gitu ya. Kalau didapatkan bentuknya normal, 4%, artinya kalau saya punya 100 sperma, ada 4 sperma saja yang bentuknya bagus, kita sudah ngomong ini normal. Gitu. Nah, kalau dari segi wanita, apa sih yang perlu dicek? Yang pertama tentunya tadi, apakah saluran terusnya berfungsi dengan baik atau tidak. Salah satu parameter yang mudah ditanya apakah menstruasinya berjalan dengan baik atau tidak. Kalau berjalan dengan baik, siklusnya teratur. Jadi siklus teratur itu bukan berarti pasti 30 hari gitu, enggak ya. Jadi kalau memang seseorang itu tiap 26 hari mens, ya nggak apa-apa, berarti siklus wanita ini 26. Jadi itu masih dianggap normal. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan sekilas tentang saluran telur. Kemudian pemeriksaan ketiga adalah bagaimana kondisi rahim wanita itu, apakah ada masalah atau tidak. Dari hasil penelitian ternyata tidak gitu ya. Kalau kita membuat persentase apakah ketidaksuburan itu disebabkan oleh laki-laki atau wanita, ternyata antara laki-laki dan wanita itu hampir sama gitu ya. Misalnya faktor laki-laki itu mempengaruhi kurang lebih 30% kekurang suburan. Begitu juga wanita kurang lebih sekitar 30-40%. Jadi ini hampir sama. Dan kalau dua-duanya bermasalah itu sekitar 10-15% gitu ya. Nah, kemudian lainnya itu dikatakan sebagai unexplained infertility. Jadi ketidaksuburan tapi setelah dicek-cek semuanya normal. Nah, ini dikatakan sebagai unexplained. Penyebab ketidaksuburan itu pada laki-laki itu ada beberapa faktor. Yang pertama saya sebutkan adalah faktor eksternal. Yang kedua adalah faktor internal. Jadi kalau faktor eksternal, misalnya dia berhubungan dengan gaya hidupnya. Misalnya laki-laki itu seorang yang perokok, itu akan mempengaruhi kualitas dari sperma. Yang kedua adalah minum minuman beralkohol. Yang ketiga mungkin adalah kopi, tetapi kopi ini memang masih sedikit kontroversi, asal tidak terlalu banyak, sebenarnya tidak mengganggu. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya juga polusi di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan hidup sehari-hari. Misalnya laki-laki itu bekerja di tempat yang panas. Tentunya ini akan mempengaruhi dari kualitas spermanya. Kemudian yang kedua tadi dikatakan faktor internal. Nah, faktor internal itu tentunya sangat berhubungan dengan kondisi produksi laki-laki. Nah, kalau dari sudut wanita bagaimana? Nah, memang wanita ini cukup kompleks penyebab dari kekurangsuburan. Kita bisa melihat, bisa kita sederhanakan misalnya gangguannya bisa di indung telurnya. Di indung telur ini, apakah wanita ini bisa terjadi masa subur pada tiap bulannya? Nah, gangguan-gangguan terjadinya masa subur ini tentunya akan mengganggu kesuburan. Contoh misalnya pada pasien dengan
PCOS misalnya. Jadi namanya polycystic ovarian syndrome atau sindroma ovarium polycystic, biasanya ditandai oleh sel telurnya kecil-kecil tapi tidak pernah matang. Kemudian tidak terjadi ovulasi atau masa subur. Kemudian ada gangguan menstruasi. Biasanya itu gambarannya akan seperti itu. Nutrisi yang kita konsumsi itu biasanya mengandung 2 komponen, yaitu yang pertama dikatakan makronutrien, yang kedua mikronutrien. Kalau kita ngomong makronutrien itu apa? Di sana terdiri dari karbohidrat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak. Nah, 3 komponen ini memang harus kita konsumsi dalam jumlah yang besar. Ya, berbeda dengan mikronutrien nanti, itu tidak perlu besar tetapi harus ada. Dengan konsumsi secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kalau kita aktif, maka kebutuhan karbohidrat pasti lebih tinggi dibanding dengan orang yang kerja kantoran, duduk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mikronutrien. Jadi ini terdiri dari vitamin dan mineral. Jadi tubuh kita akan sangat membutuhkan ini untuk proses di dalam sel tubuh itu supaya bekerja dengan baik. Begitu juga makan makanan yang buruk itu memang harus dihindari. Tadi memang yang paling sering itu biasanya kopi, alkohol gitu ya. Kemudian makan makanan cepat saji itu juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena dia banyak mengandung garam misalnya. Kemudian lemak jenuh yang tinggi, sehingga ini juga bukan hanya dari segi fertilitas, dari segi kesehatan pun menjadi kurang baik. Itu dia Mams, jawaban seputar kesuburan pria dan wanita yang perlu Mams dan Dads pahami. Saksikan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.